Angin sore itu terasa dingin ketika kami berempat tiba di kaki Gunung Merawan. Aku, Raka, Dinda, dan Bayu. 4 teman yang katanya cuma mau refreshing setelah lama sibuk kerja dan kuliah. Tapi, sejak pertama kali menatap gunung itu, entah kenapa dadaku terasa sesak. Kabut di puncaknya seperti hidup menatap balik ke arah kami. Raka sibuk memeriksa perlengkapan. Wajahnya serius seperti biasa. Dinda, pacarnya, malah sibuk bersuah foto di dekat papan larangan yang jelas-jelas bertuliskan, "Dilarang berkata kotor, bersenda gurau berlebihan, dan berbuat tak senonoh di area gunung." Bayu, si paling santai, cuma terkekeh. "Larangannya banyak amat, gunung apa pesantren ya?" Kami semua tertawa, kecuali aku. Entah kenapa, sejak tadi bulu kuduku berdiri. Saat kami mendaftar di pos pendakian, seorang bapak tua penjaga base camp sempat menatap kami lama. Tatapannya seperti sedang menilai sesuatu. Lalu ia berkata pelan, "Kalau sudah di atas nanti, jangan macem-macem, nak. Gunung ini bukan tempat buat sembarangan orang." Raka mengangguk sopan, tapi Bayu hanya nyengir sambil menjawab, "Tenang pak, kita cuma mau lihat sunrise, bukan mau buka warung di atas." Bapak itu tidak tertawa. Ia hanya memandangi kami sampai benar-benar menghilang di balik jalan setapak yang menanjak. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Udara segar, pepohonan rapat, dan canda Dinda yang tak ada habisnya. Ia sesekali menggoda Raka, membuat Bayu melontarkan lelucon kecil yang memecah keheningan. Tapi semakin tinggi kami mendaki, suasananya mulai berubah. Langit mendadak mendung, padahal baru sore. Angin mulai membawa bau aneh, seperti wangi dupa dan tanah basah. Aku sempat berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Di sela kabut, aku merasa ada bayangan lain yang bergerak perlahan mengikuti kami. Saat aku menatap lebih lama, tak ada apa-apa. Hanya hutan yang diam. "Nat, kenapa?" tanya Raka dari depan. "Enggak, cuma kayaknya ada yang ngikut," jawabku pelan. "Halah, paling halu," sahut Dinda sambil tertawa. "Jangan bikin takut dong, baru juga jalan." Aku tak membalas. Tapi jujur, aku tahu apa yang kurasakan bukan halu. Ada sesuatu yang menatap kami. Dingin, diam, tapi nyata. Menjelang senja, kami tiba di sebuah tanah datar yang biasa digunakan pendaki untuk berkemah. Raka mulai menyiapkan tenda. Dinda membantu menata barang, dan Bayu seperti biasa sibuk merekam vlog perjalanan kami. Aku duduk di pinggir jurang kecil, memandangi kabut yang perlahan turun. Suara hutan berubah aneh, terlalu sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada burung. Lalu samar-samar dari arah pepohonan terdengar suara lirih, seperti bisikan perempuan. 4 naik, 2 pulang. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasiku saja karena lelah. Tapi malam itu,
Saat kami makan bersama di depan tenda, aku sadar sesuatu. Gunung ini seolah sedang mengawati kami, menunggu sesuatu terjadi. Dan entah kenapa, firasatku berkata, sesuatu itu tidak akan baik. Dan entah kenapa, firasatku berkata, sesuatu itu tidak akan baik. Malam turun cepat di Gunung Merawan. Kabut yang tadi hanya di puncak kini mulai merayap turun ke perkemahan kami. Senter-senter kecil menjadi satu-satunya cahaya yang melawan gelapnya hutan. Raka duduk di depan tenda, menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Dinda bersandar di bahunya, sesekali tertawa pelan. Bayu sibuk mengedit hasil rekaman siang tadi di ponselnya, sementara aku menatap ke arah hutan yang mulai hilang ditelan kabut. Ada sesuatu di sana, entah apa. Tapi rasanya dari tadi ada mata yang memperhatikan kami. "Nat, kamu kenapa sih dari tadi bengong terus?" tanya Dinda. "Nggak apa-apa, cuma kayaknya sepi banget ya. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada apa-apa." "Hehe, bagus dong. Artinya hutan ini bersih dari binatang buas," seloroh Bayu tanpa menatap. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku berkata lain. Ini bukan sepi yang normal, ini sepi yang berisi. Seperti ada sesuatu yang menahan semua suara agar kami tak terganggu. Sekitar jam 9 malam, angin berubah arah. Api unggun yang tadinya stabil tiba-tiba padam sendiri. Raka mencoba menyalakannya kembali, tapi bara seolah enggan menyala. "Anginnya aneh," gumamnya pelan. "Ah, paling karena lembab," jawab Dinda, masih santai. Lalu, dari kejauhan, terdengar bunyi langkah kaki di antara semak. Pelan, berat, tapi teratur. Kresek, kresek, kresek. Semua terdiam. Raka segera menyorotkan senter ke arah suara, tapi hanya kabut yang bergulung. Tak ada siapapun. "Mungkin pendaki lain," kata Bayu, berusaha menenangkan diri. "Pendaki lain gak akan jalan malam-malam kayak gini," jawab Raka dengan nada datar. Kami memutuskan masuk ke tenda lebih awal. Dinda tidur di sebelahku, Raka dan Bayu di tenda lain. Tapi malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Dari luar tenda terdengar suara samar-samar seperti seseorang berjalan mengelilingi perkemahan. Langkahnya pelan, tapi tidak menjauh. Lalu di antara suara angin, aku mendengar lagi bisikan itu. Suara perempuan yang sama seperti suara tadi. 4 naik, 2 pulang. Aku menahan nafas. Tangan Dinda menggenggam selimut di sebelahku. Ternyata dia juga terjaga. "Kamu dengar gak barusan?" bisikku. "Dengar barusan, tapi pura-pura tidur aja. Aku gak mau tahu." Aku ingin percaya bahwa kami baik-baik saja. Tapi di luar sana, kabut semakin tebal dan terdengar seperti ada yang tertawa kecil. Tawa lirih, melengking, lalu menghilang. Keesokan paginya, Bayu mengeluh karena menemukan jejak kaki kecil di tanah basah dekat tendanya. Bukan jejak sepatu, bukan pula kaki binatang. Lebih mirip telapak kaki manusia, tapi ukurannya hanya sebesar tangan anak kecil. "Ini apaan, Rak?" "Mungkin anak pendaki," jawab Raka, walau raut wajahnya tampak ragu. Dinda menatapku, wajahnya pucat. Aku tahu, dalam hati kami berdua berpikir hal yang sama. Gunung ini memang tidak ingin kami di sini. Menjelang siang, mereka memutuskan lanjut ke puncak. Aku sebenarnya ingin turun saja, tapi rasa sungkan dan solidaritas membuatku tetap ikut. Dan saat kami melangkah lagi ke atas, aku sempat menoleh ke belakang. Di tepi kabut, aku melihat siluet seseorang berdiri diam seperti menatap kami pergi. Tapi ketika aku berkedip, sosok itu lenyap. Aku tak tahu siapa atau apa yang barusan kulihat itu. Yang pasti, langkah-langkah kami menuju puncak mulai terasa berat. Seakan-akan gunung ini mulai menolak kehadiran kami. Kami sampai di puncak Gunung Merawan menjelang sore.
kabut tebal menggulung seperti ombak, menelan sebagian langit dan pepohonan. Di puncak itu, hanya ada batu besar berlumut dan sebatang pohon tua yang kering. Orang-orang menyebutnya pohon penjaga. Begitu sampai, Dinda langsung bersorak kegirangan. "Akhirnya, lihat Nat, kita sampai juga." Ia melompat kecil memeluk Raka. Bayu menaruh tasnya lalu menghela nafas panjang. Aku hanya berdiri diam, menatap sekeliling yang sunyi. Tidak ada burung, tidak ada angin. Hanya kabut yang terus menebal dan aroma dupa yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Jangan dekat-dekat pohon itu," kataku spontan saat Dinda berjalan ke arahnya. "Kenapa? Cuma mau foto doang?" "Penjaga basecamp bilang jangan macam-macam di atas sini. Pohon itu kayaknya..." "Aduh, Nat, kamu kebanyakan mikir hal mistis deh," potong Bayu. "Santai aja kali." Mereka semua tertawa. Aku ikut tersenyum, tapi entah kenapa, udara di sekitar kami terasa berat. Batu di dekatku tampak mengeluarkan embun dingin seperti nafas dari dalam tanah. Menjelang malam, kami mendirikan tenda di sisi puncak. Angin berhenti bertiup. Langit gelap total. Tak ada bintang, tak ada bulan. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi di luar, Dinda dan Raka masih terdengar bercanda pelan di dekat api kecil. "Duh, mereka gak kapok," gumamku dalam hati. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara aneh. Suara desahan pelan, samar, diikuti hembusan angin panas dari arah pohon tua. Dari dalam tenda, aku hanya bisa menatap bayangan di luar. Dua sosok bergerak pelan di dekat api unggun, siluetnya samar di balik kabut. Lalu, suara itu berubah. Dari pelan menjadi jeritan. Api unggun tiba-tiba padam seperti disiram air. "Raka? Dinda?" panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku keluar dengan senter di tangan. Bayu terbangun juga dan ikut keluar. Kabut begitu tebal sampai jarak pandang cuma 2 meter. Kami mencari ke arah suara. Dan saat cahaya senter menembus kabut, kami berdua membeku. Di bawah pohon tua itu, Raka dan Dinda tergeletek saling menempel. Tubuh mereka kaku, posisi Dinda di atas badan Raka, wajah pucat, mata terbuka tapi kosong. Dan di antara mereka, tanah retak membentuk lingkaran hitam seperti terbakar dari dalam bumi. "Astaga, apa yang terjadi sama mereka?" berbisik Bayu dengan suara bergetar. Aku tak bisa menjawab. Telingaku mendengung, dan dari balik kabut, samar-samar terdengar suara perempuan. Mereka melanggar tempat suci. Tanah di bawah kaki kami bergoncang pelan. Pohon tua itu berderak keras, seperti seseorang sedang menangis di dalamnya. Aku menarik Bayu menjauh, berlari secepat mungkin ke arah jalur turun, tapi langkah kami seperti tersesat. Jalur turun dan naik kini berubah jadi satu. Kami terjebak di puncak yang sama. Dan dari arah kabut, 2 sosok hitam mulai muncul perlahan. Bayangan Raka dan Dinda, tapi bukan mereka lagi. Malam itu semakin pekat. Kabut di puncak Gunung Merawan tidak pernah surut. Atu dan Bayu mencoba mencari jalur turun setelah menyaksikan tragedi Raka dan Dinda di bawah pohon tua. Tapi sesuatu mulai terjadi pada Bayu. Matanya memutih sesaat, tubuhnya menegang, dan tiba-tiba ia menjerit keras melawan sesuatu yang terlihat hanya di matanya. "Nat,
Tolong aku!" Aku mencoba menenangkannya, tapi suaranya berubah menjadi bisikan asing, kasar dan dalam, seperti datang dari makhluk lain. "Mereka telah mengotori tempat suci. Kalian harus membayar." Bayu mulai bergerak sendiri, tangannya menangkap udara, tubuhnya bergetar hebat. Aku menjerit, mencoba menahan tubuhnya, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Aku sadar, Bayu kesurupan penjaga gunung, arwah yang marah karena Raka dan Dinda melanggar pantangan. Aku berlari ke arah pohon tua, berusaha menenangkan Bayu dengan memanggil namanya. "Bayu, dengarkan aku. Kau teman kami. Kau harus lawan itu." Bayu menatapku sekejap. Ada kilatan sadar di matanya. Aku meraih tangannya, menggenggam erat, dan perlahan ia berhenti bergerak. Hembusan angin hangat muncul, seolah menenangkan suasana. Aku menoleh ke arah Raka dan Dinda sekali lagi. Tubuh mereka tetap kaku, menempel satu sama lain. Wajah pucat membiru, tak bisa dipisahkan. Lingkaran tanah hitam di bawah mereka masih menandakan kutukan yang tak bisa dibatalkan. Keesokan paginya, suara helikopter memecah kesunyian. Tim SAR menurunkan tali dan mengevakuasi jenazah Raka dan Dinda. Aku berdiri di pinggir tebing, Bayu memelukku. Tubuh mereka tetap menempel, bahkan setelah diangkat, seperti saksi bisu akan larangan yang mereka langgar. Seorang anggota tim SAR menatapku dan bergumam. Katanya gunung ini keramat, rupanya bukan cuma cerita. Aku menunduk, air mata mengalir. Bukan hanya karena kehilangan teman-teman terbaikku, tapi karena aku kini tahu, gunung ini tidak pernah main-main dengan peringatan. Bayu menarik napas panjang, dan aku bisa merasakan tubuhnya kembali normal. Kita berdua berjalan turun bersama tim SAR, meninggalkan Raka dan Dinda, dan meninggalkan puncak yang kini kembali sunyi, penuh kabut dan rahasia yang tak akan kami lupakan selamanya.